Jakarta akan kembali mencatat sejarah dengan mengadakan pemilihan gubernur baru, momen yang selalu menarik perhatian seluruh warganya. Sejarah Jakarta memang tak bisa dilepaskan dari sosok-sosok pemimpinnya yang mengambil berbagai kebijakan, baik yang menuai pujian maupun kontroversi. Dulu, sebelum judi online menjadi marak seperti sekarang, pemerintah Provinsi Jakarta pernah melegalkan aktivitas perjudian. Bahkan, kasino-kasino dan tempat judi sempat berdiri di lokasi-lokasi ikonik, seperti Gedung Sarinah, kawasan Ancol, hingga beberapa tempat di Senen dan Pulau Mas. Langkah ini diambil di era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin yang menghadapi tantangan besar dalam membangun Jakarta di tengah keterbatasan dana. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah langkah Gubernur Ali Sadikin di era 1980-an. Ketika ia memutuskan untuk melegalkan perjudian demi pembangunan Jakarta. Meski kontroversial, kebijakan ini menjadi salah satu bab penting dalam sejarah ibu kota. Yuk, kita telusuri kisahnya. Bang Ali, sapaan Ali Sadikin, adalah seorang mantan Deputi 2 Panglima Angkatan Laut. Ia kemudian dipercaya Presiden Soekarno untuk menjabat sebagai Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Koordinator Maritim. Pada 1966, Soekarno menunjuknya sebagai Gubernur DKI Jakarta, sebuah keputusan yang dianggap tepat karena latar belakangnya di bidang kelautan sesuai dengan karakter Jakarta sebagai kota pelabuhan. Namun, Bang Ali memulai tugasnya sebagai gubernur dalam kondisi sulit. Anggaran Jakarta saat itu hanya 66 juta per tahun, jumlah yang sangat kecil dan mayoritas habis untuk kebutuhan rutin. Dengan dana terbatas ini, ia harus mencari solusi untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Bang Ali tidak hanya menggenjot pajak dari berbagai sektor, tetapi juga mengambil langkah kontroversial dengan melegalkan perjudian. Menurutnya, ini adalah langkah darurat yang perlu diambil untuk menyelamatkan Jakarta. Pajak dari aktivitas perjudian ini menjadi sumber pendapatan baru bagi Pemprov DKI. Meskipun kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kelompok religius. Ali Sadikin menegaskan bahwa legalisasi perjudian dilakukan dengan kontrol ketat. Tempat-tempat judi dilokalisasi dan dikelola dengan aturan yang jelas. Misalnya, lokasi perjudian harus jauh dari permukiman, tempat ibadah, dan pusat kebudayaan. Mereka juga tidak boleh mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa tempat judi populer di masa itu meliputi Kasino di Sarinah, Kasino Copacabana, Jakarta Theater Casino, stand ketangkasan di Jakarta Fair, Toto Pacuan Kuda Pulau Mas, Toto Highlight Ancol, Toto Greyhound Senayan. Dana yang terkumpul dari pajak perjudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek besar di Jakarta. Salah satunya adalah pola rehabilitasi 3 tahun, 1967-1969, yang mencakup pengembangan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Beberapa pencapaian penting dari kebijakan ini antara lain: penataan kampung melalui proyek Muhammad Husni Tamrin, MHT. Program ini memperbaiki kondisi kampung-kampung di Jakarta yang kala itu dihuni 60% penduduk kota dengan fasilitas yang minim. Pendidikan. Bang Ali membangun banyak sekolah, dari tingkat SD hingga SMA, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi warga Jakarta. Kesehatan. Ia meningkatkan layanan kesehatan dengan mengubah balai pengobatan menjadi puskesmas, membangun rumah sakit, dan memberikan subsidi kesehatan untuk masyarakat miskin. Program ini juga mencakup pemberantasan penyakit seperti malaria, TBC, kolera, dan demam berdarah. Kebudayaan. Bang Ali mendirikan Pusat Seni Taman Ismail Marzuki atau TIM, membentuk Dewan Kesenian Jakarta, dan mendirikan Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta untuk melahirkan seniman-seniman muda berbakat. Meskipun kebijakan ini kontroversial, banyak yang mengakui dampaknya terhadap pembangunan Jakarta. Ali Sadikin berhasil membangun kota dengan lebih terencana dan meningkatkan kualitas hidup warganya. Ia selalu menekankan bahwa keputusan melegalkan perjudian bukan langkah ideal, melainkan keputusan pragmatis yang diambil dalam kondisi darurat.
Hingga kini, era Ali Sadikin tetap dikenang sebagai salah satu periode penting dalam sejarah pembangunan Jakarta. A.M. Fatwa, mantan staf khusus Ali Sadikin, pernah bilang kalau Ali Sadikin dulu ngomong, "Di Jakarta ini banyak jenderal, tapi yang jadi gubernur cuma saya. Jadi, saya nggak peduli. Semua orang saya hadapi." Tetapi pendekatannya baik orangnya, sangat manusiawi. Kita ini anak buahnya juga jadi berani. Karena dia backup. Selama 10 tahun menjadi staf khusus Ali Sadikin, A.M. Fatwa menyaksikan langsung bagaimana sang jenderal purnawirawan berusaha menggali potensi kekayaan Jakarta dengan berbagai cara. Salah satunya adalah melegalkan perjudian. Ali Sadikin berpikir, daripada para penjudi buang-buang uang ke Makau, lebih baik buka lapak di Jakarta. Uangnya bisa dipakai buat bangun jalan, sekolah, dan puskesmas. Pak Ali Sadikin tahu ini judi-judi ini kan banyak di-backingi oleh orang-orang, kalau bukan orang-orang preman, ya jenderal-jenderal. Kebijakan lain yang juga kontroversial adalah melokalisasi pekerja seks komersial di Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Ali Sadikin berpikir bahwa kondisi Jakarta saat itu memang darurat dan membutuhkan dana besar untuk pembangunan. Malaysia saja juga negara tetangga kita dengan basis agama yang cukup baik, mereka juga punya langkah-langkah seperti itu gitu. Nah, pada saat itu memang dibutuhkan untuk pembangunan fisik. Jadi ya artinya saya tidak membenarkan, cuman mungkin itu solusi yang dipikirkan oleh Pak Ali bagaimana membangun kota ini. Sejarah melegalkan perjudian di Jakarta di era Ali Sadikin memang menimbulkan pro dan kontra. Namun, langkah ini tak bisa dipisahkan dari perjuangan membangun fondasi Jakarta sebagai kota modern. Banyak hasil nyata seperti pembangunan Taman Ismail Marzuki, puskesmas, hingga perbaikan kampung yang masih dirasakan hingga kini. Terlepas dari kontroversinya, langkah ini membuktikan betapa pentingnya kebijakan berani dalam menghadapi tantangan besar. Kalau menurut kamu, bagaimana kebijakan ini dalam konteks masa sekarang?